Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di Jagoan Akun Publik. Dan setelah sebelumnya kita sudah membandingkan ya cara menggunakan riset hashtag yang manual dengan riset hashtag yang menggunakan Flick toolsnya. Nah, kalau teman-teman mau coba Flick, jangan lupa untuk menggunakan sekolahpemisi.com/flick. Nah, yang paling penting adalah setelah kita tahu hashtag-hashtagnya itu apa saja, kita harus merancang hashtag tersebut. Jadi tidak hanya kita sudah dapetin hashtag-hashtag tersebut, kita langsung campur dimasukkan di postingan kita. Tetapi kita bentuk yang namanya tangga hashtag. Nah, ini adalah strategi yang cukup advance, yang jarang digunakan oleh mereka yang baru main Instagram. Kenapa? Karena kita biasanya tidak punya waktu untuk berpikir hashtag apa yang akan kita masukkan ke sana. Kalau mau riset pun, kita risetnya cepat gitu ya. Riset kecepatan hashtag, besarnya hashtag gitu, itu kita riset langsung kita masukkan ke caption kita atau ke komen kita ya, bisa di komen juga. Nah, tapi jarang yang membuat tangga hashtag, padahal ini sangat penting sekali kalau teman-teman mau viral dari hashtag. Kenapa? Karena begini, tangga hashtag adalah sebuah strategi di mana teman-teman mengelompokkan hashtag yang telah teman-teman riset tadi. Jadi, itu dikelompokkan small hashtag, medium hashtag, dan big hashtag gitu ya. Ini strategi ini akan sangat efektif kalau teman-teman tidak menggunakan tools yang namanya Flick tadi. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak menggunakan Flick, teman-teman nggak akan tahu yang mana yang low competition, yang mana yang potensial reach-nya besar, yang mana yang DAPC-nya itu besar. Sehari itu berapa post yang ada di hashtag itu teman-teman nggak tahu. Maka kita bisa menggunakan patokannya adalah jumlah postnya. Jadi postmate yang ada di hashtag tersebut. Makanya biasanya kita mengelompokkan itu berdasarkan volume hashtag tersebut. Itu jadi patokan apakah hashtag tersebut sering digunakan atau enggak gitu ya. Walaupun patokan itu enggak terlalu akurat juga. Kadang-kadang ada hashtag yang kita sudah pakainya itu baru-baru ini tapi udah viral gitu ya. Jadi bisa banyak isi postmate-nya. Tapi ini untuk patokan saja general, dan menurut saya ini cukup efektif kok. Saya menggunakan strategi ini dari 0 sampai 300k followers secara manual juga. Dan ini bisa berkali-kali membuat akunnya postingan sekolah bisnis itu tembus viral post, seperti yang kita bahas di gimana caranya viral di video yang sebelumnya juga. Nah, jadi intinya adalah teman-teman sudah mengetahui kira-kira teman-teman mau membaginya menjadi 3. 1, hashtag yang volumenya kecil, hashtag yang volumenya medium, hashtag yang volumenya besar. Setelah itu, teman-teman coba untuk jadikan bertangga. Nah, bertangganya seperti apa? Seperti yang teman-teman lihat yang ada di bawah tuh. Jadi intinya adalah saat teman-teman misalnya katakanlah teman-teman followernya itu belum terlalu banyak gitu ya. Artinya teman-teman bisa gunakan yang kurang dari 1k follower. Masih follower teman-teman kurang dari 1000 follower, cari hashtag yang kecil. Bahkan di situ ditaruh bahwa 20 small, 10 medium. Nah, tapi ini kan dia ngasihnya 30 hashtag. Saya hanya rekomendasikan 25 aja. Jadi mungkin dibagi aja jadi 20 small dan 5 yang medium. Supaya apa? Waktu akun teman-teman itu di bawah 1000, teman-teman hashtagnya harus yang kecil-kecil aja, jangan yang besar-besar. Nah, hashtag kecil itu patokannya adalah small hashtag itu 300k ke bawah gitu ya. Medium hashtag itu 300k sampai 1M, dan yang big hashtag itu berarti 1M ke atas. Nah, saran saya kalau teman-teman masih yang 1k ke bawah gitu, mungkin teman-teman dari 0 sampai 1000 follower gitu, itu berarti pakai strategi yang 20 small hashtag, 5 medium hashtag gitu ya. Nah, di situ small hashtag teman-teman pun jangan cari yang kurang lebih 300k gitu. Cari aja yang kecil-kecil, yang 50.000 post, yang isinya hashtag tersebut 70.000 post gitu ya, bahkan sampai 100.000 post, supaya teman-teman bisa nantinya itu dominasi di sana. Percuma dimasukkan hashtagnya semua besar-besar tapi kita nggak ranking di satu pun ya gitu. Jadi ini adalah rule of thumb-nya. Kalau akun teman-teman itu sudah kurang lebih 1000 follower sampai 10k follower, maka teman-teman menggunakan strategi yang baris kedua nih. 20 small, 20 hashtag yang kecil, 7 medium, dan 3 high. Kalau saya sukanya saya kurangin semua. Katakanlah jadi 25. Berarti teman-teman menggunakan katakanlah kalau 25 mungkin dikurangin 1 di high, jadi high-nya cuma 2. Mediumnya kurangin 1 juga jadi 6 gitu ya. Lalu yang smallnya dikurangin juga gitu ya. Jadi semuanya genap 25 gitu. Nah, itu digunakan untuk teman-teman kalau followernya 1000 sampai 10k. Kalau follower teman-teman sudah 10k sampai 50k, maka formulanya adalah 15 small, 10 medium, 5 high. Kalau lebih dari 50k maka 10 small, 10 medium, 5 high, dan bahkan masukkan
yang giga. Giga ini berarti yang sudah sangat besar sekali, mungkin sampai katakanlah 5M, 2M gitu. Kenapa kita masukkan yang giga? Kemungkinan supaya kalau misalnya teman-teman ternyata performanya bagus di post tersebut, bisa tembus jadi viral melalui hashtag. Ini adalah alasannya kenapa teman-teman menggunakan dimix antara small, medium, dan big. Karena teman-teman bisa meluncur kontennya itu dengan mendominasi dulu di yang small. Setelah hashtag smallnya ini katakanlah 15 hashtag small atau 20 hashtag small teman-teman mendominasi di banyak hashtag tersebut, itu akan otomatis disebarkan di explore page banyak orang. Nanti teman-teman akan interaksinya ini naik dari post tersebut dan akan bisa meluncur ke hashtag yang lebih tinggi, yaitu ke hashtag yang medium. Jadi ini fungsinya disetting dari awal, teman-teman pakai hashtag smallnya berapa, mediumnya berapa, high-nya berapa. Tapi begitu teman-teman posting, ini dominasinya atau naiknya ini akan seperti tangga. Naik ke tangga pertama dulu, saat di ranking hashtag yang paling small ini sudah mendominasi masuk ke top 9, dia interaksinya akan bertambah dan akan bisa didorong untuk naik ke yang medium. Setelah di medium ini sudah cukup bisa mendominasi di top 9, akan didorong lagi masuk ke yang high gitu ya. Jadi ini adalah namanya laddering strategy, di mana teman-teman bisa masuk viral konten menggunakan strategi hashtag. Kalau hashtagnya teman-teman asal nyari aja atau semuanya dimasukin yang small, bahkan kalau semuanya dimasukin yang big malah nggak kelihatan sama sekali, itu pun percuma. Katakanlah kita oke, kalau gitu saya supaya bisa mendominasi di semua hashtag, semua aja small gitu ya, bisa juga. Tapi teman-teman tidak akan bisa naik level ke yang medium, naik level ke yang high. Kalau udah naik level ke yang paling tinggi, ke hashtag yang katakanlah lebih dari 1M, itu postingan teman-teman bisa viral gitu ya. Nah, jadi untuk viral, teman-teman perlu strategi laddering hashtag ini juga gitu. Kalau teman-teman mau menggunakan hashtag untuk viral ya gitu. Jadi, setelahnya kita sekarang akan membuat yang namanya master list. Master list ini adalah sebelumnya kan kita sudah riset nih hashtagnya, kita riset, kita cari hashtagnya sesuai dengan kita itu mampu nggak sih menembus hashtag dengan volume hashtag tersebut, dengan jumlah interaksi average-nya berapa, itu kita riset, lalu kita masukkan ke master list kita ya. Jadi saat ini saya harap teman-teman sudah punya master list hashtagnya. Setelah itu dibuat setnya. Nah, set ini adalah tangga tadi gitu. Nah, cara membentuk tangganya itu adalah seperti ini. Biasanya kan tadi kita hanya berikan ilustrasinya saja secara general, ada small, medium, high. Biasanya tempatkan volume 10-20% di tengah tangga. Nah, jadi artinya adalah misalnya teman-teman memiliki sebuah hashtag yang besarnya katakanlah 100.000 K. Nah, 100.000 K itu dikalikan dengan 10%. Jadi 10% dari 100.000 K itu berapa? Nah, 10K katakanlah. Kalau follower teman-teman 10K, maka 100.000 K itu teman-teman letakkan di tengah dari tangga hashtag teman-teman. Nah, yang bawahnya bagaimana? Yang bawahnya ya diletakkan yang lebih kecil lagi. Yang atasnya itu diletakkan yang lebih besar lagi. Kalau tadi kan yang sebelumnya kita bisa melihat bahwa ada standarnya itu adalah yang kurang dari 300K ditaruh di bawah. Yang tengah-tengahnya itu adalah 300 sampai 1M. Yang lebih dari 1M itu biasanya yang lebih besar lagi. Tapi kadang-kadang patokan ini terlalu besar untuk beberapa akun ya teman-teman. Maka digunakan dengan rule of thumb aja. 10% dari jumlah post itu. Jadi di hashtag tersebut itu volumenya berapa. Kalau hashtag tersebut adalah 100K dikali 10% itu follower teman-teman segitu nggak gitu ya. Kalau segitu berarti hashtag 100K itu ditaruh di medium gitu. Jadi akhirnya yang smallnya ini itu lebih kecil dari itu semuanya gitu ya. Ini biasanya lebih mudah buat teman-teman untuk rule of thumb supaya teman-teman bisa memastikan bahwa di follower teman-teman yang tidak terlalu besar bisa tembus, at least bisa tembus yang small hashtag. Karena teman-teman perlu lompat ke tangga pertama dulu, nggak bisa tiba-tiba langsung lompat ke tangga yang tinggi dengan tiba-tiba gitu ya. Nah, maka setelah tempatkan 10-20% dari volume hashtag 10% dikali dengan volume hashtag tersebut itu ditaruh di tengah tangga, teman-teman lengkapi. Yang lebih rendah itu katakanlah 10 hashtag itu yang di bawahnya, dan yang tinggi itu yang big hashtag itu ditaruh juga gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Katakanlah seperti ini. Satu adalah teman-teman urutkan volumenya. Jadi kalau di APC ini kalau teman-teman pakai Flick ya, bisa diurutkan berdasarkan di APC juga. Tapi kalau teman-teman pakai manual, maka biasanya saya buat hashtagnya kita taruh di sebelah kiri, lalu kita masukkan juga kira-kira DAPC ini kalau teman-teman pakai Flick. Jadi kalau saya pakai Flick pun
saya tetap buat namanya master list supaya saya punya catatan yang mana yang efektif, yang mana yang nggak efektif. Jadi nggak berarti kalau nggak pakai Flick teman-teman nggak perlu buat catatan gitu. Kadang-kadang kan pakai tools aja deh jadi instan gitu. Ternyata nggak juga. Dari tools itu pun saya summary-kan, saya analisa di Google Sheet juga. Jadi nggak apa-apa teman-teman melakukan secara manual pun harus teman-teman riset juga secara menggunakan Google Sheet. Jadi menggunakan Google Sheet ini itu hashtag yang dimasukkan, average like-nya teman-teman cari, bisa dicari dari beberapa post yang ada di top 9 itu. Lalu volumenya hashtag tersebut dimasukkan dan komennya teman-teman juga kalkulasikan average komennya berapa, dimasukkan nih ke master list. Setelah itu, setelah teman-teman sudah punya kira-kira hashtagnya ini relevan dengan akun teman-teman, lalu average like-nya teman-teman bisa tembus, average komennya kurang lebih teman-teman bisa tembus, lalu kira-kira kecepatan hashtagnya pun nggak terlalu cepat gitu ya, teman-teman tinggal kalkulasi secara manual aja. Itu kalau oke gitu teman-teman masukkan ke dalam master list-nya teman-teman. Setelahnya itu dibuat bertangga. Nah seperti ini adalah salah satu hashtag set dari Sekolah Apa Bisnis yang dibuat bertangga. Jadi yang paling bawah ini kita pakainya kebetulan ini adalah yang di atas 1M kalau nggak salah ya. Jadi tangga yang paling atas justru yang paling kecil kalau di sini nih kebalik nih. Jadi yang bisnis anak kuliah, bisnis kaya, bisnis anak sekolah, bisnis online murah, bisnis lokal, ini itu adalah yang paling rendah volumenya. Lalu baris selanjutnya ini juga masih rendah juga walaupun mungkin lebih naik sedikit. Lalu yang middle itu kayaknya yang ini nih, dua baris yang bawah ini middle. Lalu yang tinggi itu adalah yang paling bawah, 5 terbawah. Biasanya dari 25 teman-teman fleksibel, nggak harus menggunakan patokan yang seperti ini ya. Oh 20 small, 10 medium. Kalau smallnya kurang gimana? Atau kalau mediumnya nggak ada lagi gimana setelah saya cari? Nggak usah terlalu terbatas seperti ini, nggak usah terlalu benar-benar ngikutin patokannya. Yang penting adalah teman-teman rasionya lebih banyakkan small dibandingin medium gitu aja. Karena setiap niche itu ketersediaan hashtagnya pun kadang-kadang berbeda-beda. Setelah saya riset-riset gitu, memang nggak semua niche itu ketersediaan hashtagnya katakanlah sama gitu. Kadang-kadang ada yang hashtag smallnya banyak banget, kita bisa milih hashtag smallnya lebih banyak dibandingkan hashtag yang medium atau big. Kadang-kadang adanya yang small ada, big ada, tapi mediumnya nggak ada gitu ya, nggak apa-apa teman-teman masukkan yang hashtag big jadi ke medium gitu beberapa. Jadi di mix, yang jelas adalah kita perlu mix hashtag tersebut. Nah setelah teman-teman punya ketersediaan master listnya, teman-teman akan lebih mudah untuk mengkategorikan menjadi tangga, jadi buat hashtag seperti ini gitu. Nah setelah itu teman-teman nanti kita akan lanjut di video selanjutnya bagaimana caranya teman-teman tidak hanya menempatkan, tidak hanya menggunakan satu set hashtag ini berkali-kali di dalam akun teman-teman, itu malah akan membuat akun teman-teman terkena blok atau bahkan ban ya kalau berulang-ulang digunakan hashtag tersebut, karena dianggap teman-teman mau spamming di hashtag tersebut. Katakanlah sehari 3 kali teman-teman gunakan set yang sama ini 3 kali sehari, besoknya digunakan yang sama terus selama seminggu, bisa-bisa akun teman-teman itu bisa di temporary disable ataupun bahkan di ban gitu. Nah makanya teman-teman jangan hanya memiliki satu hashtag. Nah di video selanjutnya kita akan buat yang namanya set hashtag dan bagaimana teman-teman bisa menemukan winning hashtag. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya ya.